project-project itu bisa juga datang dari circle sekitar kita kayak gitu. Jadi menurutku better pakai satu akun aja sih. Iya, benar-benar. Tapi satu akunnya itu dijaga, jangan sampai saya kita mau apa ya kayak post story yang receh-receh gitu mungkin di close friend gitu aja kali Wah, biar ya ada fitur kliennya tuh nggak close friend ya. melihat. Wah, gagal aku berarti dalam membranding. Kenapa? Kayak story-story kucingmu Iya kemarin bener. ya? Nggak apa-apa, mungkin ada yang kliennya suka kucing kan. Oh mas, ini saya pengen dibikinin rumah yang cocok buat kucing-kucing saya kan. Siapa tahu bisa. Oh iya bisa. Gak kepikiran loh. Oke. Tapi ya emang ya penting sih itu sih kayak ngejaga apa ya omongan, Citranya ngejaga kita citra di di sosmed. sosial media. Karena ya itu sih kayak betapa banyak orang yang dia gagal apa ya gagal diterima atau bahkan setelah itu apa sih kalau sekarang sebutnya cancel culture ya, di cancel gara-gara omongannya dulu gitu karena ya jejak digital ya bahaya juga gitu. Nah Iya, itu sih iya, jangan iya sampai benar, kita benar ngepost banget. sesuatu yang menurut kita lucu sekarang terus di masa depan kok apa sih ini kayak apalagi masih bisa dilihat orang gitu. Wah itu fail banget sih. Iya, iya. Jadi hati-hati aja pas pakai sosmed itu menurutku. Soalnya itu kita harus tahu juga kan kayak audiensnya kita tuh nggak cuma teman kita doang, bisa klien, bisa calon klien, bisa keluarga. Nah mungkin kalau melakukan itu pasti ada hubungan juga kan kayak tadi kamu bilang kan buat apa ya kayak ngelamar kerjaan gitu. Nah kalau misalkan waktu kita pertama kali nih masuk masuk itu kan masalahnya self branding di dunia dunia maya ya bisa dibilang. Nah kalau misalkan kita nih buat apa ya kayak bersikap lah di dunia nyata ketika kita pertama kali masuk kerjaan gitu atau apa sih trait yang bagus untuk sebuah desainer Oh, diterima kalau gitu. ketemu Ya klien, entah ketemu klien atau mungkin ketemu bos atau kayak kita jadi anak baru di kantor gitu. Ada tips nggak? ya itu eh sebenarnya kalau pas kita ketemu klien nih, jadi kayak kita tuh harus apa ya, kayak benar-benar paling nggak representatif gitu loh, yang jangan yang kayak misalnya kita meeting nih. Sering banget aku tuh ketemu sama teman-teman ketemu sama temanku yang seumuran sama aku. Terus mereka tuh apply ke perusahaan tempatku kerja, tapi pas sampai di perusahaanku tuh mereka nggak, maksudnya dengan penampilan yang kurang oke, kayak gitu. Jadi entah itu dari caranya mereka berpakaian atau dari apa ya, kayak attitude-nya mereka. Jadi tuh ada misalnya misalnya gini, seringnya tuh kayak kan kalau misalnya ini Surabaya kan panas banget ya. Misalnya kamu interview terus naik motor, otomatis apa ya kayak panas banget kan di jalan. Terus sampai kantor tuh kayak kamu mau diinterview tapi kamu kumus-kumus, kucel, Belendes. atau iya kayak mau ketemu klien kucel kayak gitu kan pasti juga fail dong. Iya benar. Belum lagi kalau portofoliomu ternyata yang profesional. Iya. Wah, baik sih. Elegan-elegan gitu ya. Kayak gitu. Iya. Iya, tapi ternyata pas dateng kayak wajah-wajah habis apa ujian kayak gitu. Yang nggak tidur berhari-hari kan ya nggak lucu gitu loh. Maksudnya kayak ya apa ya sebaik mungkin lah kita di depannya mereka. Terus bahasa yang dipakai juga ngaruh. Makanya itu kayak kita harus research dulu sebelum kita interview atau ketemu sama klien. Kayak kita tuh tahu gitu loh behave cara kita bertingkah di depan mereka tuh gimana. Atau kalau misalnya mau bisa bisa digali lebih jauh lagi, mungkin tapi ini tergantung tipe-tipe kliennya juga ya. Ada beberapa klien yang dia emang friendly. Jadi misalnya kita bisa stalk sosial medianya mereka, kita tuh bisa kayak buat basa-basi gitu loh. Oh. Misalnya nih kliennya kayak
kayak misalnya kliennya Suka itu nonton, suka ya suka traveling. traveling. Nah, misalnya suka traveling, terus kita tuh sebenarnya nggak suka traveling, atau kita tuh anak introvert yang di rumah banget. Tapi kita tahu dia suka traveling, nah akhirnya kita tuh bisa basa-basi tentang traveling kayak gitu. Jadi kliennya tuh apa ya, Ah, kayak ada ikatan tersendiri gitu iya, loh. iya. Akhirnya kliennya tuh oh sama ini aja, kayak aku nyaman. Kliennya tuh nyaman Oke, sama oke, kita oke. buat ngobrol kayak Oh gitu. ya, menarik, menarik. Jadi nggak cuma bahas kerjaan aja kayak Oh gitu. ya, benar sih. Iya kayak Iya, gitu-gitu. benar sih. Bisa jadi pendekatan ya gitu ya. Mhm. Jadi pendekatan itu nggak cuman ke doi aja Yoi, ya, kayak bos. ke klien tuh juga Yoi. Ya ini juga yang dilakukan oleh banyak penting banyak banget. pembunuh berantai ya. Kamu nggak psikopat kan, Din? Manipulatif banget gitu soalnya. Stalking, stalking, ya Eh, kan? Kita cari tahu apa yang dia suka. Nah, stalking. terus habis itu Eh, kita mendekati, terus di kita depannya dia friendly, kita ya baik-baik. kan? Ya. Udah tinggal bawa ke tempat sepi terus dicekek gitu Iya, udah. Wes, wes kayak film Silence of the Lamb. Akhirnya adik. iya exactly, dia kan Nah, pinter banget nah kan. itu kayaknya desainer terbaik itu yang psikopat. Iya tuh. Jadi, Tapi tuh aku belajar dari temanku juga sih, yang dia udah lebih lama, kayak oh ternyata cara meluluhkan hati klien tuh kayak gitu. hmm, Jadi kita harus pintar-pintar ngomong juga. Biar mereka tuh juga ini loh, waktu kita cari jalan tengah itu, kalau misalnya mereka lagi pengen maunya ini gitu, kita jadi bisa masuknya tuh lebih gampang kalau kita udah akrab sama kliennya sih. hmm, hmm. Bisa jadi continuous project juga, jadi bisa Langganan ya. lanjut gitu loh project misalnya mereka punya. Kayak gitu. Nah kalau misalkan itu kan konteksnya kalau misalkan kita yang ketemu klien. Nah kalau misalkan kita masuk kantor baru, kita jadi pegawai, kita jadi anak baru gitu. Itu Mm. gimana? Soalnya aku kemarin ngerasain banget sih ke anjir. Wah, Kenapa? apa ya kayak aku gak tahu apa-apa, datang pagi terus kayak nungguin orang terus kayak awkward banget gitu loh, suasana yang gak kenal siapa-siapa. Terus pasti kan hari pertama hari kedua itu masih nganggur gitu loh, ya gak sih? Kayak masih kayak gak ada yang dikerjain kayak apa. Jadi kayak iki di Oke, suasana yang bener-bener di luar zona nyamanku gitu loh. Wah, jiwa-jiwa introvertku, karena kamu ya itu introvert ya. jiwa-jiwa introvertku menggelora padahal aku Yes, extrovert. sebenarnya sama banget sih. Aku juga kayak gitu. Oh gitu juga. Iya, gitu juga. I guess nggak ke tempat kerja aja sih. Semuanya pasti kayak di lingkungan yang baru selalu kita ngerasa kayak gitu kan. Hmm. eh at least sopan lah, kita harus sopan yang pertama. Terus yang kedua kayak dengerin dengerin mereka dulu. Kira-kira lingkungan yang kamu apa ya, yang kamu tempatin itu kayak gimana gitu. Mereka Mhm. suka yang mereka tes yang kayak gimana, tipe-tipe orang yang kayak gimana. Jadi dari situ kamu bisa belajar, oh kalau misalnya tipe orang yang kayak gini, aku harus bertindak kayak gini. Mereka suka ngomongin kayak gini, oh berarti aku nanti cari-cari reference A biar aku bisa ngikut ngobrolnya sama mereka kayak gitu. Ya itu skill beradaptasi sih sebenarnya. Iya bener. Nggak hanya di kantor ya, di kampus juga gitulah harusnya ya. Iya, iya bener. Di kampus juga sama sih sebenarnya. Ya jangan being friendly tapi jangan annoying juga. Nah, itu gimana tuh? Karena kayak beberapa orang tuh self conscious banget. Kayak apa Iya. ya, cenderung insecure kayak wah aku kalau gini annoying nggak ya gitu. Itu gimana caranya? Ya apa ya, soalnya lingkungan lingkungan kerja itu kan beda-beda sih. Jadi eh pelajarin aja sih. Kayak lingkunganmu tuh kayak gimana. Nah, iya bener sih. eh Apalagi kalau misalnya di tempat kerja kan rata-rata pasti yang ya nggak juga sih, sebenarnya kayak orang yang banyak yang orang lebih tua dari kita gitu loh. At least kita Mhm. memposisikan diri tuh sebagai orang yang apa ya, sebagai orang yang baru itu nggak sok-sokan gitu loh. Misalnya nih kayak tempat kerjamu tuh rata-rata orangnya naik motor misalnya. Terus kamu tuh Ah. yang tiap hari bawa Alphard kayak gitu. Waduh. Kamu bawa Alphard.
kayak sopir ya, terus kamu merasa kayak kok orangnya naik motor semua, terus kamu kayak ngerasa tinggi gitu. Jangan kayak gitu sih, kamu memposisikan dirimu itu sebagai orang yang apa ya, kayak pingin cari ilmu di situ, jadi kamu harus sopan dan menghargai Rendah lah orang ya yang di kita. situ. Kayak gitu. Kalau misalnya mereka Hmm. makan nasi bungkus ya coba makan nasi bungkus, jangan kamu kayak Yoshinoya gitu. beli pizza, iya biasanya ya, terus kamu makan sendiri gitu di pojokan, diem aja nggak bilang. Mereka pasti kayak anak itu kayak kamu diomongin sih pasti gak lama. Ini nggak pengalaman pribadi kan? eh Gimana Oh, ya? kayaknya iya, gak usah dijawab, wes. Sorry aku tanya. Oke. Ya wes lah, ya Ya, gitu a lah. lot of things happen. Nah mungkin terakhir nih, kayak ini aku juga ngerasain banyak teman-temanku atau mungkin bahkan kakak tingkat yang sempat cerita-cerita juga waktu kerja. Ini masalah kayak batasan profesionalitas gitu loh. Yang paling simpel, waktunya pulang, tapi orang-orang nggak pulang. Nah kita pulang apa enggak nih? Pasti canggung nggak sih kalau kita pulang duluan, kayak ini anak baru asal ngeluyur aja pulang gitu. Tapi udah waktunya pulang, semua orang-orang ini udah nggak pulang, itu kan sungkan gitu loh. Kalau aku sih jujur ya, kalau aku sih nunggu sih. Kenapa tuh? Aku sih aku sih nunggu. Even di kantorku yang sekarang, yang bosnya itu literally temanku sendiri, wis akrab dari 2017 kan kita temenan. Itu kalau misalnya dia belum pulang gitu, aku ya di stay di kantor sih. Misalnya kayak sometimes ya, kalau misalnya udah selesai jam kerja itu, misalnya kayak kita kerja 9 to 5, terus jam 5 ini ada beberapa yang pada pulang gitu. Terus kita bingung kan ikutan pulang atau tetap di sini, ada yang masih stay juga. Nah itu sebenarnya waktu yang tepat buat kita uh, beradaptasi sama mereka-mereka yang ada di situ. Jadi kayak kalau dari Oh, 9 to 5, iya deh, kalau dari 9 to 5 kita ngomonginnya kerjaan, mungkin di atas jam-jam itu kita bisa ngomongin hal-hal yang lebih personal kayak masalah hobi, atau kayak udah berapa lama sih kerja di sini, atau kok bisa sih masuk sini, kok bisa ya kayak karyamu sehebat itu, gimana sih ajarin dong, kayak gitu-gitu loh. iya 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 iya, benar benar benar. Ya kayak SKSD gitu loh. Iya benar benar. Ya ngedeketinnya tuh kayak di jam-jam segitu sih. Sebenarnya itu kayak jam-jam yang oke, karena itu kan udah di luar jam kerja. Pasti mereka tuh juga gak yang ngerjain serius banget kan. Mereka kayak mungkin ada tanggungan, cuma mereka lebih santai, nggak serius jam-jam sebelumnya Hmm. gitu. Mm-mm. Wah, selama ini aku kupu-kupu sekali ya. Kapu-kapu. Kerja pulang apa singkatannya segitulah. Oh, tepat waktu ya. Enggak sih, kadang kalau emang lagi ada yang asik diobrolin ya diobrolin sih. Justru ini, aduh jadi curcol. Jadi tuh di kantorku yang lama itu tuh karena aku part time ya di sana, orang-orangnya itu kan jam masuk jam 8 nih, mereka pulang jam Hmm. 5. Tapi Hmm. karena aku part time itu kadang-kadang aku nyampe kantor itu jam 2 siang. Kayak Oh. bosnya emang kayak ya udah setelah kamu kuliah aja nggak apa-apa gitu. Ya udah aku jam 2 siang. Otomatis aku nggak bisa dong ikut pulang jam 5 kayak gitu loh. Dan akhirnya Hmm. aku stay sama teman-teman yang lembur. Nah, di situ aku bisa deket sama mereka. Jadi eh kita tuh aku tuh belajar banyak itu setelah office hour itu sama mereka. Jadi ngobrolin sama mereka tuh bisa ngobrolin project-project yang mungkin yang pernah mereka alami yang sulit-sulit, atau kita kalau punya pertanyaan yang itu bisa dijawab di jam-jam segitu. Terus akhirnya aku tuh bisa lebih deket gitu sama mereka. Yang Hmm. literally jauh banget ya umurnya, kayak 8 tahun di atasku, tapi aku bisa temenan deket. Dan dari situ akhirnya kita tuh kayak
jadi temenan. Dan pas mereka, misalnya temannya mereka ada yang butuh project, itu akhirnya dikasihin ke aku, instead of dikasihin ke GD lain. Ah, You know what I mean, right? I know, Kayak I know, gitu I know, sih. I know. Nice, nice. Iya, iya benar-benar Iya, benar. jadi apa ya, building relationship-nya tuh di situ. Itu pentingnya sharing juga sih. Iya, kebanyakan temanku tuh kayak langsung udah jam-jam 5 yuk, pulang yuk. Nah Kayak udah itu. nggak bertahan gitu loh. Padahal kalau kamu awal-awal itu, ya namanya karena kamu awal ya, kamu harus spend waktu lebih banyak dibanding teman-teman yang udah berpengalaman buat ngejar ke sana sih. Wus, sangat motivasional sekali ini. Iya, iya. Nah, iya benar-benar. Benar sih. Ini juga saran yang mau aku rekomendasikan ke maba-maba juga sih sebenarnya. Kalau misalkan apa ya sebutannya? Kuliah offline sih, ini saran yang bagus banget sih buat terapin. Kayak jangan kupu-kupu kalau makan nggak ada alasan yang jelas gitu loh. Oke, kalau kayak kamu ya di case-mu sambil kerja ya kan buat bayar buat bayar SPP kan. Tapi kalau kayak yang apa ya, yang kuliah benar-benar buat kuliah ya itulah spend lah waktu sama teman-teman, sama kakak tingkat, tanya-tanya ke dosen gitu loh. Kuliah yang jangan sekedar kayak nilai-nilai aja gitu Di loh, banyak kelas hal. doang. Heeh, jangan cuma di kelas terus habis itu hilang gitu. Sama atau kayak kalau jadi bekerja kerjaan doang terus hilang gitu, banyak hal lain yang bisa didapat gitu loh. Itu sih Iya, kayak iya benar ya tuh. banget. Pas aku ngobrol sama temenku tuh juga, nggak semua temenku tuh juga ada yang apa ya, mereka ada yang kerja juga atau ada yang eh, kom- ikut-ikut komunitas di luar kampus kayak gitu. Menurutku Mhm, setiap orang itu cara buat grow-nya tuh beda-beda gitu loh, Au. Jadi mhm, ada yang, kalau aku kan ngerasa, karena aku waktu itu ya kayak aku tuh udah ada kerjaan, terus aku kuliah juga, nggak mungkin aku aktif di kampus kayak dai sih aku bisaan. Jadi kayak aku harus milih mana yang menurutku paling apa ya, kayak top of priority gitu loh. Mana mhm, yang harus mhm. tak prioritisin dulu. Jadi ya itu buat kerja sama kuliah yaitu. Tapi kalau buat teman-teman yang lain mungkin karena mereka ngerasa oh aku lebih lebih oke nih di misalnya kayak di Himaku aku ngerasa lebih grow kalau aku di sini ya udah kayak kamu eh, belajar banyak di situ, belajar sebanyak-banyaknya di situ sih. Kalau kamu Mhm. ngerasa di UKM lebih oke ya ya udah. Yang paling tahu tuh kamu sendiri. Kayak jangan dengerin orang lain juga ya. Kadang Ya itu kayak kita tergantung sih. terlalu iya sih. Iya sih itu tergantung banget sih. Tapi kayak kamu yang paling tahu di mana kamu harus berkembang gitu loh. Oke, oke. Benar-benar. Yang penting keep growing lah ya. Jangan jangan pernah terlalu gampang puas lah mungkin bisa dibilang. Iya, kan kita juga ngerasa kan bosen gak sih kalau misalnya kita kayak gitu-gitu aja. Hmm. Wah, ini pertanyaannya sangat deep ini kalau akan mau ditanyain lagi. Kalau mau dibahas lagi lebih lanjut sebenarnya. Jadi Apa panjang ya. takut eksistensial krisis aku nanti malam-malam. Ya, ya gitulah intinya. Mungkin eh, itulah yang bisa dibahas di episode kali ini ya. Udah cukup lama kita ngobrol. Mungkin terakhir nih buat penutup, ada nggak kayak pesan-pesan atau kalimat ajaib Aduh, atau apa ya kayak jargon-jargon makanya like, belieber nggak mungkin never say never gitu atau apa gitu. menurutku ini karena yang dengerin mungkin kebanyakan anak arsi ya. Jadi Nah, eh aku ngomong yang general aja. Menurutku kayak eh belajar sebanyak mungkin, cari pengalaman yang sebanyak mungkin. eh Apa ya kayak mumpung masih kuliah kayak cari portofolio, cari-cari project buat nambahin portofolio itu sebanyak mungkin karena setiap tahun itu banyak banget jurusan desain maupun arsi itu yang udah lulus dan mereka masih clueless mau kerja di mana. Kayak jadi kayak
persaingannya tuh ketat banget setelah kalian lulus. Sebenarnya lulus tuh bukan ending ya. Baru mulai itu Jadi malah. kayak itu yes, itu serem banget sih sebenarnya. Ya itu jadi ya sebanyak mungkin itu ngumpulin portofolio penting banget. Hmm. Itu aja sih ya kalau aku Oke oke. belajar Thank you. sebanyak mungkin. Sip sip. Ya bener aku setuju banget sih itu. Itu exactly yang terjadi di circle arsitektur UPN juga dan mungkin di mana-mana. Setiap tahun naik soalnya mabanya, jumlah mabanya naik gitu. Iya kan Gimana? jurusannya Ah, kita tuh kayak banyak sekarang tuh favorit banget gitu loh. iya, dan naik terus ya itu sih. Bener, emang kita harus terus itu sih nyari berkembang lah, eh, meningkatkan diri Iya semakin tight soalnya. sebanyak mungkin ya segitu sih. Yes, mungkin itu aja lah ya yang bisa Hmm. dibahas kali ini. Oke, Kalau misalkan kalian ada oke, thank yang you. denger ini ada pertanyaan-pertanyaan atau apa gitu bisa langsung DM ke IG-nya Biwastu atau kalau misalkan mau tanya ke Mbak Dinda nih boleh Instagramnya Dinda Alif. Jangan diteror ya Oke, atau tanya kalau misalkan tanya desain tolong jangan jangan apa ya jangan kebangetan ya kalau nawar ya. Ya yes, mungkin itu sih. Ya udah terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin. Sampai oke, jumpa thank di you, thank episode you so berikutnya. much. Selamat malam.